Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Sahabat-sahabat sehati dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita ketemu kembali di channel kita yang makin top markotop, yang subscribe-nya tiap hari nambah ribuan, luar biasa, subhanallah. Memang podcast kita Oke Doku ini luar biasa, ketambah lagi dan alhamdulillah di Ramadan ini kita punya program baru yaitu Sehati. Apa Sehati? Sehat ala Ustaz Jupri, sehat rohani dan jasmani. Sehat jasmani karena kita memang ditinjau secara medis bagaimana tentang puasa kita, dan secara rohani itulah tugas AA menyampaikannya. Nah, sahabat AA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah biidznillah biqadratillah biiradatillah, pada hari ini materi yang akan kita bahas, yang akan kita kaji dengan santai dan santuy tentunya, yaitu materi yang berdasarkan dari pertanyaan teman-teman sebenarnya, dan ini yang agak sedikit menggelitik sih buat AA ya. Kenapa? Karena memang ini hal yang tidak pernah AA alamin, yaitu hamil dan menyusui. Tapi walaupun bagaimana, karena memang tugas AA menyampaikan tentang hukum agama, bagaimana tinjauan agama, dan tentunya ini ada dari sisi medisnya juga sahabat. Dan insya Allah nanti kita akan ada call friend. Bagian medisnya ama nggak ngerti kalau bagian itu mah. Kalau bagian hukum is oke lah bagiannya. Tapi kalau bagiannya yang kesehatan mah kita hubungin dokter kita yang memang sudah bidangnya dan profesional dalam hal ini. Baik, sahabat ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hamil atau menyusui itu sudah menjadi kodratullah, kodratnya seorang wanita gitu. Karena memang kan kita diciptakan oleh Allah ada Adam dan Hawa, bukan ada Asep dan Dodi, tapi cukup ada Adam dan Hawa. Adam yang sebagai laki-lakinya dan Hawa sebagai wanitanya. Tugasnya wanita adalah sudah menjadi kodratullah, yaitu dia hamil dan otomatis melahirkan dan menyusui. Berkenaan dengan ini sahabat, berkenaan dengan puasa, banyak sekali hal yang memang sahabat-sahabat kita banyak yang belum tahu, bingung dia. Gimana nih, saya kan lagi hamil, boleh puasa apa enggak sih? Saya kan lagi menyusui, boleh puasa apa enggak sih? Nah, hal-hal yang ini memang membingungkan kalau bagi yang enggak tahu. Tapi untung ada podcast Oke Doku yang akan memberikan informasi rohani dan jasmaninya. Nah, sahabat ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kondisi memang tentang ibu hamil dan menyusui itu tergantung situasi dan kondisinya. Yang menentukan bagaimana si ibu ini layak atau tidak layaknya puasa itu memang itu ditinjau secara medis. Nah, namun dalam kesempatan ini keputusan medis apakah itu juga bisa diperkuat dengan dalil agama? Nah, ini manfaatnya sehati, sehat rohani, jasmani, ala Ustaz Jupri. Dipadukan keduanya ini, yaitu medis dan non medis, dalam artian medisnya itu secara kedokterannya dan secara agamanya itu non medisnya. Makanya dipadukan, ini manfaatnya. Nah, sahabat ayah yang dirahmati oleh Allah, kalau dari tinjauan agama, orang yang lagi hamil, lagi menyusui itu dikategorikan sebagai orang yang sakit. Nah, ini ditera di dalam sebuah kitab yang namanya Nihayatul Zen, Syarah Qurratul Ain. Itu ditegaskan bahwa hukum orang yang hamil itu sama dengan sakit itu. Saya bacakan terjemahnya saja. Bagi orang yang sakit terdapat 3 perkara. Pertama, ketika ia menduga akan terjadi bahaya pada dirinya yang sampai memperbolehkan tayamum, maka makruh baginya berpuasa dan boleh baginya untuk tidak berpuasa. Jadi gini, aduh kalau saya puasa atau saya sholat, wudhu nih, kalau saya wudhu berkenaan dengan air saya akan bahaya nih. Itu prediksi dia. Terus kemudian kalau saya puasa nanti gimana nih dengan janin saya atau dengan dedek saya. Maka kalau dia punya prediksinya dia seperti itu, maka makruh dia berpuasa. Sebab dia punya prediksi dia sendiri.
Nah, padahal yang ngerasakan kan diri dia sendiri. Walaupun kata dokter, nih masih boleh nih, tapi ngerasain dirinya memang sebenarnya nggak kuat, ya boleh-boleh aja dia ngambil keputusan bahwa yang merasakan dirinya itu sendiri, bukan dari dokter. Dokter hanya meninjau secara medisnya, dan dari itu Ustadz akan mengeksekusi tentang hukumnya. Yang kedua, ulama menjelaskan, wa in kana maridun khafifan, dan ketika dia meyakini bahwa dia dalam keadaan sakitnya itu memiliki dugaan kuat zon akan terjadi bahaya atau uzur yang mengenainya akan berakibat pada hilangnya nyawa, hilangnya fungsi tubuh, maka haram baginya berpuasa dan wajib untuk tidak berpuasa. Nih kata dokter nih, misalnya janinnya kurang sehat nih Bu, kondisi ibu juga kurang bagus nih Bu, bagaimana nih ibu bisa mau berpuasa? Tapi si ibunya ngotot, pokoknya dokter saya mah pokoknya mau puasa maupun Ramadan, terserah Allah mau bagaimana juga. Nah, itu nekat yang kayak gitu, keimanan yang kayak gitu itu salah. Maka kalau dia memaksakan dia berpuasa, maka dia termasuk kategori haram dia berpuasanya. Jadi hal itu tidak boleh. Kalau memang sudah menurut ahlinya, menurut dokter itu membahayakan, maka hukumnya haram untuk dia melakukan hal yang menurut dia itu baik, tapi menurut agama itu tidak baik. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ketika rasa sakitnya hanya ringan. Nah, wa in kana maridun khafifan, sekira-kira dia rakitnya ringan, sekiranya tidak menduga akan terjadi bahaya yang sampai memperbolehkan tayamum, maka haram baginya tidak berpuasa dan wajib untuk dia mengkodok puasa di berikutnya. Jadi gini, sebenarnya sih sakitnya mah biasa-biasa aja sih sebenarnya mah gitu. Atau hamilnya sehat sih, janinnya sehat, si ibunya juga kuat gitu sebenarnya mah gitu. Nah, tapi dia ala gimana gitu, sok-sok sweet sama dede, ntar dede gue gimana, ntar badan gue gimana, karena memang saya lagi hamil atau saya lagi menyusui. Sebenarnya nggak ada masalah, cuman dia mengala-alakan kayak gitu, maka dia haram untuk tidak berpuasa. Dokter juga udah bilang, nih dede bayinya sehat nih, dede bayinya sehat gitu. Terus ibunya juga tetap kuat, masih bisa. Udah dokter bilang begitu, tapi dia punya inisiatif sendiri. Dari inisiatif dia sendiri bahwa menurut dia sih nggak bagus. Dokter salah, maka dia haram meninggalkan puasa, maka dia wajib mengkodoknya. Nah, begitu sahabat A yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pertanyaan yang masuk ke AA nih, ada yang memang bukan bagian AA nih. Kalau ini sih bagiannya bagian dokter nih, gitu ya. Baik sahabat AA, kita alangkah lebih baiknya daripada menjawab sesuatu yang tidak AA pahami, bagaimana kalau kita sekarang kita call friend aja. Kita sudah punya yang ahli dokter, yaitu Dokter Arum. Ya, kita hubungi Dokter Arum. Mudah-mudahan beliau lagi stay dengan situasi dan lagi enggak praktek nih kita. Dokter Arum. Tunggu sebentar. Ada pertanyaan yang enggak bisa AA jawab nih. Kita harus tanya Dokter Arum. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Masya Allah. Apa kabar Bu Dokter? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sibuk Bu Dokter? Enggak kok Pak Ustadz, ini baru beres praktek. Oh iya, Alhamdulillah. Gini Bu Dokter, ada pertanyaan dari sahabat AA nih Bu Dokter tentang puasa. Puasa bagi ibu yang hamil atau yang menyusui, gitu Bu Dokter. Saya mau tanya Bu Dokter ya, nggak ganggu ya? Oke, Bu Dokter, ada begini pertanyaannya. Bagaimana sih Bu Dokter kita menyikapi dalam keadaan hamil itu, boleh puasanya kapan atau tidak boleh puasanya kapan? Gitu Bu Dokter. Oke Pak Ustadz, jadi pertanyaannya tadi adalah kapan orang hamil boleh berpuasa dan tidak boleh Oke, berpuasa. iya. Nah, jadi kalau dari segi medisnya nih,
orang hamil tuh sebenarnya boleh-boleh aja berpuasa asalkan kondisi kehamilannya dinyatakan sehat oleh dokter dan tidak ada masalah pada pertumbuhan janinnya. Tapi kalau misalkan ibunya nih pada saat awal-awal kehamilan masih muntah-muntah terus atau suka pusing, itu disarankan jangan berpuasa dulu. Takutnya nanti mengganggu proses tumbuh kembang janinnya di Oke, dalam. iya iya Tapi iya. kalau Oke. misalkan semua baik-baik aja sih boleh-boleh aja berpuasa, terutama kalau misalkan Subhanallah. sudah di Iya iya trimester iya kedua dan iya. trimester ketiga. Dan memang kehamilannya tidak ada masalah ya. Jadi dari kesehatan ibunya juga tidak ada masalah yang dapat mengganggu kehamilannya. Jadi Mhm. gitu Pak Ustadz. Oke, Masya Allah, luar biasa. Emang kalau udah ahli mah udah nggak diraguin lagi. Udah kalau bahasa Korea mah nyerocos terus lah ngomongnya tuh karena memang udah ahlinya di bidangnya. Oke, Bu Dokter, terima kasih. Sehat selalu ya, Bu Dokter. Terima kasih kembali Ustadz. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Akhirnya pertanyaan dari DM ini juga sudah terjawab. Terima kasih sekali lagi kepada Dokter Arum yang sudah membantu A memberikan jawaban. Nah, sahabat A yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya cukup mungkin A pikir obrolan kita kali ini tentang hukum puasa bagi ibu hamil dan menyusui. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan jangan lupa untuk men-subscribe, like, share dan komen agar channel ini juga lebih bermanfaat. Dan tentunya A juga mengucapkan terima kasih kepada Motif yang bikin cantik dan inspiratif yang udah ngasih baju ke A buat hari ini dan pasti selalu ya support terus, insya Allah berkah dunia akhirat. Dan begitu juga ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat A dimanapun berada. Dan buat sahabat-sahabat A yang ingin bertanya baik tentang materi hari ini ataupun tentang materi apa aja, silakan hubungi nomor telepon di bawah ini dan juga bisa buat DM. Ilalikum assalamah, mudah-mudahan kita berkah selamat dan panjang umur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.